Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membacakan keseluruhan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang kita lalui bersama. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga laporan panitia. Yang keempat sambutan-sambutan. Dan yang terakhir penutup. Kita masuk pada acara selanjutnya adalah ibadah. Untuk itu waktu saya kembalikan kepada majelis jemaat. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama kita mengucap syukur atas semua berkat dan kasih Tuhan, atas semua rahmat dan karunia, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama di pagi hari ini untuk melaksanakan Raker Klasis keempat Klasis Waibu Moi. Kita akan beribadah. Dan untuk memulai ibadah kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama dan yang kedua. Untuk itu kami jemput Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita. Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama dan yang kedua. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Ibadah pembukaan Raker 4 Klasis Waibu Moi yang berlangsung pada saat ini, kiranya dari awal hingga berakhir, jadilah dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi bersama dengan penuh sukacita nyanyian Mazmur 136 ayat pertama dan kedua. Bersyukur dan pujilah. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya, karena selamanya kemurahannya bakal puji
Kita akan bermazmur pagi hari ini secara berbalas-balasan. Bersoraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Tuhan memandang dari anak manusia dari tempat kediaman. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mari kita bernyanyi bersama nyanyian Mazmur 136 ayat 3 dan 5. Puji Allah tiada. Bapak Ibu peserta Raker 4 yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Bagian bacaan bagi kita di saat ini mendasari mengawali Raker 4 Klasis Waibumoi, Alkitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Filipi pasal 1 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Mendahulunya mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Di saat ini kami hanya minta tuntunan Tuhan bagi hidup kami. Lebih khusus dalam menjalani, melaksanakan dan melakukan Raker 4 Klasis Waibumoi. Dan menjadi dasar bagian firman Tuhan yang hendak kami baca, kami renungkan di saat ini. Sehingga kami memiliki kemampuan dan hikmat datang dari Tuhan. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk merenungkannya. Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pujian kepada Kristus kekal dan selamanya. Haleluya. 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 Haleluya.
mau kasih pujian dari panitia, dipersilakan untuk memuji Tuhan.
pujiannya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu peserta Raker 4 Klasis Waibomoy serta para tamu undangan yang diberkati Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi, shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang diberkati, di tengah zaman yang penuh tantangan dan kesulitan serta pergolakan ini, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita diharapkan agar dapat menjadi teladan bagi kehidupan orang lain yang belum percaya. Nah, seperti apakah hidup kekristenan yang harus kita jalani agar dapat menjadi teladan bagi dunia dan sesama? Situasi yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi tidaklah mudah pada saat itu. Pimpinan rohani yang mereka hormati dan kasihi sedang berada di dalam penjara. Segenap jemaat tidak saja cemas dengan keadaan Paulus, tetapi juga dengan keadaan mereka sendiri. Nah, untuk ketakutan semacam itu dan kecemasan semacam itu, Paulus mengingatkan jemaatnya itu untuk tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus, ayat 27. Jadi sebenarnya bagian bacaan ini merupakan bagian dari surat kiriman Rasul Paulus kepada semua orang-orang kudus yang ada di Filipi, yang merupakan satu surat nasihat kepada jemaat, dalam hal ini kepada para penilik jemaat dan diaken yang berada di Filipi pada saat itu. Dengan tujuan surat ini adalah supaya kehidupan orang-orang yang ada di Filipi, penilik jemaat dan juga diaken, mereka hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di dalam seluruh kehidupan mereka. Sebab isi nasihat yang berupa teguran, petunjuk, sebuah ajakan atau pelajaran dan juga anjuran yang bersifat baik kepada seseorang atau sekelompok orang dapat membuat mereka atau dapat membuat hidup mereka tetap terpelihara, tetap teratur, tetap terarah, tertata, dan tetap berada pada jalan-jalan yang baik dan benar. Paulus di sini dia menasihati jemaat di Filipi ini untuk tidak perlu takut. Tidak perlu takut terhadap pihak lain. Tidak perlu takut terhadap orang lain yang dapat menekan hidup mereka. Bahwa di dalam tekanan seberat apapun, tugas dari orang Kristen adalah hidup sesuai dengan Injil Kristus. Bukan itu saja nasihat Paulus, melainkan nasihatnya yang lain juga, agar orang-orang yang ada di sana jemaat di Filipi ini supaya mereka tetap berjuang, dan perjuangan mereka itu tidak boleh sama sekali terhenti, atau jangan mereka melupakannya, atau jangan mereka mengabaikannya, tetapi mereka haruslah tetap melakukannya atau tetap mengerjakannya, kendati pun ada sejuta bahaya, tantangan yang harus dan terus mereka hadapi. Bahkan mereka tetap menjaga dan memelihara dengan sekuat tenaga. Selain itu mereka harus berdiri dalam satu roh. Mereka harus sehati, mereka harus sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil itu sendiri. Pesan Rasul Paulus bahwa kehidupan orang-orang atau jemaat, penilik jemaat dan diaken pada saat itu, supaya mereka semua dapat bertingkah laku, mereka dapat berpikir, mereka dapat berbuat, haruslah sepadan atau sesuai atau seimbang dengan nilai-nilai kebenaran dari Injil Kristus itu sendiri.
Sehingga tidaklah salah dalam suratnya itu Paulus katakan bahwa apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa hidupmu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan kamu tidak hidup dalam perpecahan, tidak hidup lagi dalam pertentangan, tidak hidup di dalam permusuhan. Tidak boleh ada sama sekali perbedaan. Perbedaan yang merusak persekutuan iman dan Injil Kristus itu sendiri. Selain itu, semua umat yang ada di Filipi diharapkan supaya jangan gentar, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan bimbang, jangan khawatir terhadap situasi atau terhadap apapun. Tetapi malah mereka harus mampu menghadapi lawan-lawan mereka. Mereka harus mampu melawan musuh-musuh mereka. Mereka harus mampu melawan penentang-penentang mereka. Meskipun mereka alami adalah penderitaan dan persoalan, tetapi yakin bahwa Tuhan tetap menyertai mereka dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nasihat Paulus ini dia sangat menginginkan agar semua jemaat penilik dan diaken atau semua yang ada di Filipi pada saat itu, supaya mereka tetap sabar, mereka harus tetap tabah, mereka harus tetap setia. Setia untuk itu Paulus mengatakan bagi mereka bahwa mereka dikaruniakan bukan saja untuk tetap percaya, melainkan juga untuk menderita bagi dia. Dan dalam penderitaan orang percaya adalah merupakan tanda yang hidup dari iman yang mengikuti keteladanan atau penderitaan Kristus itu sendiri. Dan penderitaan ini bukan sebuah nasib buruk, bukan juga sebuah kegagalan hidup bagi orang percaya. Tetapi ini adalah tanda yang dapat membedakan antara jemaat para penilik dan diaken. Semua yang ada di Filipi dengan lawan-lawan mereka, dengan penentang-penentang mereka, atau dengan musuh-musuh mereka pada waktu itu. Akhirnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan ini menceritakan bagaimana pengalaman Rasul Paulus yang dapat memberikan contoh, yang memberikan kekuatan, yang dapat memberikan motivasi bagi jemaat semua yang ada di Filipi pada waktu itu. Supaya keteladanan Paulus menjadikan mereka semua akan hidup menurut Injil dan mereka tetap teguh sepertinya. Karena hanya orang yang hidupnya berpadanan dengan Injil sajalah yang dapat memiliki kualitas iman yang baik dan kualitas hidup yang berpadanan dengan keteladanan Kristus itulah, dan yang dapat menjadi prinsip hidup kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dunia ini. Oleh sebab itu janganlah heran apabila hidup ini haruslah menjadi yang lain, yang tidak serupa dengan dunia ini. Karena memang kita berbeda dengan dunia ini, yang akhirnya tidak disukai oleh dunia ini. Hidup sesuai dengan Injil Kristus dan yang berkualitas sesuai dengan keteladanan Kristus akan dapat membuktikan kualitas iman kita dan bagi seantero dunia ini. Karena kita bukan hidup menurut dunia, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu, maka di hari ini, tepatnya Jumat tanggal 12 Februari 2021, Klasis Waibu Moi hendak melakukan raker klasis yang keempat dengan sorotan tema Datanglah Kerajaanmu, dan subtema melalui raker 4 klasis Waibu Moi kita tingkatkan kualitas pelayanan di bidang pekabaran Injil dan diakonnya guna mewujudkan serta meningkatkan pertumbuhan iman menuju klasis yang misioner dan mandiri. Mengacu pada tema dan subtema di atas, maka sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah Allah tentukan
dalam pekerjaan besar ini. Maka nasihat Rasul Paulus ini juga kepada kita semua yang saat ini hadir, saudara, Bapak, Ibu, dan juga saya. Supaya kehidupan kita ini benar-benar dapat berpadanan dengan Injil Kristus yang menyelamatkan itu. Karena hanya orang-orang yang hidup berpadanan pada Injil Kristus sajalah yang dapat mengalami kualitas hidup dan kualitas iman yang baik. Sehingga dengan demikian, maka kita juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik di seluruh bidang yang ada, lebih khusus di bidang pekabaran Injil dan diakonnya. Kendati pun kita harus berhadapan dengan sejuta tantangan, sejuta masalah, ditambah lagi dengan COVID-19 yang semakin tinggi, meloncat, yang tidak pernah tahu kapan semua ini akan berakhir. Semua itu tidak boleh menggoyahkan kita. Semua situasi itu tidak boleh menggoyahkan iman kita, melemahkan hidup kita. Tetapi kita harus beriman kepada Tuhan. Justru kita harus menghadapi semua tantangan dan keadaan seperti ini dengan percaya kepada Tuhan, dengan kesetiaan dan ketekunan kita kepada Tuhan, kerajinan kita semua kepada Tuhan yang punya pekerjaan ini. Selain itu, keadaan dan situasi yang ada ini jangan sekali membuat kita kecewa, jangan sekali membuat kita bimbang, jangan sekali membuat kita putus asa, tawar hati. Tetapi justru sebaliknya, kita tetap memberikan semangat dan termotivasi bagi semua yang telah Tuhan percayakan pekerjaan ini bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan tetap berpengharapan di dalam Kristus, sehingga hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Akhirnya Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita semua saat ini yang hendak melaksanakan Raker 4 Klasis Waibomoy di saat ini, kita meminta pertolongan dan petunjuk dari Tuhan, sehingga hasil dari Raker ini dapat menghasilkan hasil-hasil yang baik. Melalui pergumulan kita satu hari ini dapat menghasilkan pelayanan yang baik demi untuk kemajuan Klasis Waibomoy ini sendiri. Sehingga klasis ini akan bertumbuh menuju klasis yang misioner dan mandiri untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah Bapak, Ibu sekalian, firman Tuhan bagi kita di saat ini. Tuhan kiranya menolong kita semua hari ini sampai Dia akan datang kembali. Amin. Untuk merespon firman Tuhan di saat ini dengan penuh kasih, pujian dari Lapas Narkotika dipersilakan untuk memuji Tuhan.
Terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih pujiannya, 2 lagu berturut-turut. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita masuk dalam pemberian persembahan syukur sebagai tanda syukur sukacita kita di hari ini. Dan sementara persembahan ini akan dikumpulkan, kita bernyanyi dengan penuh sukacita dari nyanyian rohani nomor 133 ayat pertama dan seterusnya. Jiwa puji Raja Surga, bawa persembahanmu, dan seterusnya. Hidup
Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa bagi persembahan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Syukur kepada Allah, Tuhan kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami. Hari ini Tuhan, kami ada dalam sukacita dan sukaria bersama, karena melalui perencanaan Klasiswa Ibu Moi, sehingga di hari ini tepatnya 12 Februari 2021, Raker 4 Klasis Waibu Moi hendak dilaksanakan. Dalam melaksanakan raker ini, sebagai manusia kami tidak mampu Tuhan, kalau Tuhan tidak datang untuk menolong kami. Kalau Roh Kudus tidak datang untuk menolong kami. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan kuasa roh bagi kami. Mendahului pelaksanaan raker 4 Klasis Waibu Moi yang berlangsung di saat ini. Sehingga lewat tuntunan kuasa roh itulah memampukan kami dapat memberikan pikiran-pikiran yang baru, ide-ide yang baru, ide-ide yang baik demi untuk perkembangan dan kemajuan Klasis Waibu Moi ini sendiri. Ya Tuhanku dan Allahku, terima kasih karena di hari ini kami yang hadir sebagai BPM Sinode, sebagai BPM Wilayah 1, Badan Pekerja Klasis, semua para tamu undangan dan seluruh peserta raker yang saat ini hadir. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami semua di saat ini lewat kasih dan cinta Tuhan sendiri, sehingga pelaksanaan raker 4 ini ada dalam kuasa dan penyertaan Tuhan semata-mata, ada dalam tuntunan Tuhan bagi seluruh hidup dan kehidupan kami. Karena tanpa tuntunan dari Tuhan, kami percaya sebagai manusia kami penuh dengan keterbatasan. Kami tahu sebagai manusia kami penuh dengan kekurangan yang ada. Tapi hikmat dari Tuhan itu sajalah yang senantiasa memampukan dan melayakkan kami. Sehingga dari pagi sampai sore pelaksanaan raker ini terjadi melalui tuntunan dan kasih Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat tuan rumah GKI Eklesia Pemda Doyo Baru di tempat ini, panitia yang sudah bekerja sehingga hari ini pelaksanaan raker 4 ini terjadi. Kami mohon Tuhan memberkati pimpinan dari jemaat ini, ketua majelis jemaat dan semua aparatur pelayan yang ada. Tuhan memberkati dan menyertai semua warga jemaat yang ada, yang dengan senang hati, yang dengan sukacita hati, yang dengan gembira hati telah menjadi nyonya dan tuan rumah demi pelaksanaan raker 4 Klasis Waibu Moi yang ada. Semua jerih lelah, jerih juang, semua upaya dan usaha mereka, sebagai manusia kami tidak mampu untuk membalaskan kebaikan mereka, hati mereka itu. Tapi kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan yang punya pekerjaan ini senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Sehingga mereka ada dalam sukacita, mereka ada dalam berkat dan kasih karunia Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai seluruh atau segenap umat Tuhan di tempat ini. Bersama dengan majelis jemaat dan pimpinan jemaat di tempat ini. Ya Tuhanku dan Allahku, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus atas semua kami yang telah mendukung jalannya peribadahan di saat ini. Bahkan semua puji-pujian yang sudah hari ini disampaikan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati supaya kami terus menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Sehingga lewat hidup kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan syukur telah kami persembahkan. Terimalah persembahan ini
sebagai respon iman kami terhadap kasih Tuhan, sehingga pelaksanaan Raker 4 Klasis Waibumoi di hari ini terjadi. Terimalah semua pemberian kami ini. Terima kasih ya Tuhanku dan Allahku. Inilah doa kami. Inilah permohonan dan permintaan kami. Kami percaya dan kami tahu. Kami berdoa di saat ini tidak dengan nama lain, tapi dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Terpujilah namamu ya Tuhan, saat ini kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk menutup ibadah kita di saat ini, nyanyian rohani 128 ayat pertama kita lakukan bersama. Oleh sebab itu kita semua diundang untuk bangkit berdiri. Biarkan Tuhan menyenggara dan melindungi hidupmu. Biarkan Tuhan menyenggara dan melindungi hidupmu ketika tiba gara-gara bahaya hendak ajaiblah pertolongannya yang diberinya segera. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, arahkanlah kehidupan kita semua kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan, dan pulanglah dengan sejahtera Allah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Yohana Silahoi SSI Teol. Selanjutnya waktu kami kembalikan ke panitia. Selamat pagi, shalom. Jatuh